Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Mira Adinia. Kalau kalian baru pertama kali ngebuka channel ini atau nonton video aku, selamat datang. Oke, di video kali ini sesuai judul, aku hari ini pengen ngebahas atau ngasih tips buat teman-teman yang nonton gimana caranya kita nge-boost confidence yang kita punya atau kepercayaan diri yang kita punya. Karena kalau misalnya kalian nonton video pertama aku di tahun 2021, itu tuh aku pernah nelponin temen-temen cowok aku dan aku nanya kepada mereka definisi cantik menurut mereka tuh apa. Itu aku lakukan karena banyak banget di lingkungan sekitar aku atau aku lihat orang di social media tuh ngerasa insecure terhadap dirinya sendiri, dan kadang-kadang mereka juga ngerasa terlalu banyak kekurangan yang mereka punya, nggak punya kelebihan, atau mungkin hal-hal lain yang mereka rasakan sehingga mereka tuh ngerasa minder atau insecure. Jadi aku bakal kasih tips di video ini. Kalau kalian penasaran, stay sama aku sampai akhir ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, di sini aku mau disclaimer dulu, aku bukan psychologist atau aku bukan hal-hal yang sebenarnya profesional untuk hal seperti ini. Cuma di sini tuh aku mau nge-share hal yang udah aku research dan juga mungkin nanti bakal nge-share pengalaman aku pribadi gimana caranya dari orang yang super duper minder sampai sekarang yang punya confidence-nya tuh bagus gitu. Jadi sebenarnya confidence yang aku punya juga nggak sempurna kayak 100% percaya diri dan nggak pernah minder gitu, nggak sama sekali. Aku juga masih belajar. Jadi sebenarnya video ini juga bermanfaat buat aku dan teman-teman yang mungkin lagi ada di titik butuh booster buat confidence kalian gitu. Tapi pertama-tama aku mau ngebahas dulu self confidence atau kepercayaan diri itu sebenarnya artinya apa sih? Di sini aku baca aja ya karena aku mengutip langsung dari verywellmind.com. Kalian bisa buka juga websitenya. Itu aku rekomendasiin kalian buat baca-baca hal di sana karena bagus banget buat pengembangan diri sama buat self awareness gitu, kayak yang mau aku bahas tentang kepercayaan diri ini. Jadi percaya diri atau kepercayaan diri itu merujuk pada keyakinan dan kepercayaan kepada kemampuan diri untuk mengendalikan diri sendiri secara umum maupun pada situasi spesifik. Jadi intinya tuh kepercayaan dan keyakinan pada kemampuan diri kita sendiri untuk mengendalikan diri sendiri. Kepercayaan diri juga memiliki peran motivasi dalam mengejar mimpi kita sendiri. Seberapa percaya diri kita berpengaruh pada bagaimana kita membawa diri ke orang lain. Ini bener banget, aku benar-benar setuju sama hal yang aku kutip ini, karena kalau misalnya kita percaya diri, kita tuh pasti berani untuk naruh mimpi setinggi-tingginya, sejauh-jauhnya sama level yang sekarang kita lagi dudukin gitu. Sedangkan kalau misalnya orang minder, orang yang nggak percaya diri untuk mimpi aja tuh pasti takut gitu. Nah, kalau kalian lagi di titik itu sekarang, titik dimana kalian takut buat mimpi tinggi, buat naruh cita-cita tinggi, takut nanti kalau misalnya jatuh sakit, kalau cita-cita ketinggian, itu tinggalin tempat itu sekarang. Kalian harus berpindah ke tempat yang baru, tempat dimana kalian berani untuk nulis mimpi kalian, berani untuk nge-set goals yang paling tinggi yang sebenarnya tuh benar-benar kalian pengen, cuma selama ini tuh takut untuk mikir bisa sampai ke sana. Nah, kalau misalnya kita udah percaya diri di situ, pasti kedepannya tuh kita bakal ngejar apa yang kita udah set goals itu. Sedangkan kalau misalnya orang yang takut buat mimpi, hidupnya tuh kemungkinan besar tuh belum tahu arahnya mau kemana, tujuan akhirnya tuh di mana tuh biasanya tuh belum tahu. Selanjutnya, gimana caranya kita bisa lebih percaya diri kalau misalnya sekarang kita masih kurang percaya diri? Yang pertama, stop comparing yourself to others. Berhenti membandingkan diri kalian dengan orang lain. Karena ngebandingin diri kita sama orang lain itu benar-benar bisa bikin kita tuh minder. Apalagi di zaman sekarang ya, semua kehidupan pribadi orang tuh udah borderless gitu loh. Jadi aku bisa melihat kehidupan pribadinya dia lewat social media, kalian bisa melihat kehidupan pribadi aku lewat social media, aku bisa melihat kehidupan pribadi tetangga aku, anaknya tetangga aku lainnya. Pokoknya siapapun gitu bisa kita lihat gitu kehidupan pribadinya. Nah, kalau misalnya kita nge-compare diri kita sama dirinya mereka, itu bisa jadi tuh kita malah makin gak percaya diri, karena mungkin dia udah sukses, mungkin dia gajinya lebih tinggi dari kita, mungkin dia badannya lebih bagus dari kita, mungkin dia mukanya lebih cantik, skillnya lebih bagus. Kalau misalnya kita tetap nge-compare diri kita sama
dirinya dia, pasti kita bakal kayak aduh udahlah ini gue nggak bakal bisa kemana-mana, pasti dia yang menang kalau misalnya kita di compete gitu. Tapi menurut gue hidup tuh bukan kompetisi, jadi kayak nggak usah ngebandingin si A sama si B, diri kita sama si B, diri kita sama si C. Kayak hidup tuh bukan kompetisi, jadi kayak ya jalan aja masing-masing. Pasti si C juga punya tujuannya sendiri, kita juga punya tujuan kita sendiri, jadi kayak fokus sama hidup diri sendiri aja. Oke? Yang kedua, surround yourself with positive people. Ini bener-bener ngaruh di aku. Dulu tuh aku orangnya tuh minder banget, karena sejujurnya dulu aku punya mantan pacar yang lumayan yang gak positif buat diri aku sama sekali. Pacarnya dia nih aku, tapi dia selalu nge-save foto-foto perempuan lain yang badannya lebih bagus, yang menurut dia lebih cantik, selalu ngomongin perempuan lain, kelebihan-kelebihan perempuan lain dibanding aku. Jadi dari situ mau gak mau tuh aku kayak sebel sama si cewek yang pacar aku omongin. Aku kayak jadi ngebandingin diri aku sama perempuan lain, terus aku juga kayak ngerasa kurang terus, karena memang lingkungan terdekat aku sendiri tuh menjerumuskan aku ke situ. Jadi bukannya mereka appreciate sama kelebihan yang aku punya, tapi malah appreciate orang lain dan ngomongin kelebihan orang lain tuh di depan aku. Sebenarnya it's okay, tapi gimana ya, tapi kan itu posisinya dia tuh kayak orang terdekat aku itu loh. Jadi kayak kelebihan aku nggak pernah disupport, sedangkan kelebihan orang lain tuh diomongin mulu di depan aku. Jadi mulai sekarang kalau misalnya ada teman kamu yang selalu ngebandingin diri kamu sama diri orang lain, selalu ngejelek-jelekin kamu, selalu mencemooh usaha yang kamu lakukan, please tinggalin. Kalau misalnya kalian nggak bisa tinggalin mereka, kayak ya udah mulai sekarang sadar aja bahwa dia itu bukan teman yang baik, kayak cukup tahu aja. Jadi mulai sekarang mungkin nggak usah nunjukin apa yang kamu lakukan ke dia, nggak usah cerita tentang mimpi kamu ke dia, karena percuma kalau misalnya kamu terus-terusan ngasih tahu plan kamu, ngasih tahu mimpi kamu, pasti si teman kamu tuh bakalan kayak halah nggak usah mimpi ketinggian, nanti kalau jatuh sakit gitu. Menurut aku itu tuh pernyataan yang salah banget gitu loh, kayak jangan mimpi ketinggian, nanti kalau jatuh sakit. At least aku punya mimpi dibanding dia yang cuma komentarin aku yang punya mimpi. Kayak kita punya mimpi aja tuh itu udah sebuah progres dibanding orang yang cuma komentarin orang lain kayak iya hahaha, akhirnya mimpinya gak kesampaian kan. Apa yang dulu gue bilang bener kan, kalau misalnya mimpi kalian gak kesampaian pun at least kalian taking step gitu loh, walaupun pelan-pelan, walaupun memang misalnya mimpi kalian tuh ada di huruf Z tapi kalian bisa sampai huruf U, at least kalian tuh udah jalan menuju huruf U walaupun akhirnya gak sampai Z. Tapi teman kalian cuma komentarin kalian yang jalan pelan-pelan doang, terus kayak ngapain. Yang ketiga adalah take care of your body. Jadi menurut aku self love atau rasa cinta terhadap diri sendiri itu bisa nge-boost percaya diri kita. Kalau misalnya kita udah tahu nih kita cinta sama diri kita sendiri, pasti kita tuh bakal ngerawat sebaik mungkin apa yang kita punya. Dan kita kan tahu ya pasti kalau kita itu hidup di dunia ini cuma sekali, kita cuma dikasih satu badan, yaitu ini, dari atas sampai bawah sama Tuhan kita cuma dikasih satu badan, dan kita pengennya kita hidup sampai tua di badan ini, di badan yang cuma satu-satunya ini. Kalau misalnya kita cinta sama diri kita sendiri, pasti kita akan ngerawat badan yang kita punya ini, yang cuma satu ini, yang bisa sampai 50 tahun sama kita nanti sebaik-baiknya gitu lah. Jadi kalian bisa mulai makan sehat, terus tidur yang benar, mulai belajar meditasi, terus exercise bisa mulai. Kalau misalnya kalian suka yang flow-nya pelan, kan bisa coba yoga mulai dari 10 menit, 30 menit, 1 jam. Yoga itu walaupun cuma kelihatannya cuma kayak angkat tangan, angkat kaki, kayak pelan-pelan gitu doang tuh, tapi sebenarnya dia tuh bikin kita keringetan juga. Aku bakal taruh di sini rekomendasi channel buat kalian coba yoga, karena aku juga udah coba dan itu gimana ya, kalau misalnya aku lagi nggak pengen latihan yang kencang-kencang, itu cocok banget karena itu bisa bikin calm, terus kayak nggak berasa tiba-tiba kayak udah 1 jam kita gerak-gerak kesana kemari, terus udah keringetan juga. Jadi kayak itu tadi sih, pokoknya makan yang sehat,
terus olahraga, bisa kardio, angkat beban segala macam. Kalian bisa research itu lebih lanjut sih, kalian sukanya yang mana. Meditasi untuk lebih mengenal diri kita sendiri sama untuk menenangkan diri kita sendiri. Yang terakhir, tidur yang cukup. Tips selanjutnya adalah be kind to yourself. Jadi ini tuh masih berhubungan sama yang tadi sih. Menurut aku masih berhubungan sama ngerawat badan, ngerawat jiwa raga. Jadi kayak nyawa yang dikasih Tuhan tuh cuma satu, tubuh yang dikasih Tuhan tuh cuma satu. Jadi kalau kita nggak baik sama apa yang kita punya dari lahir sampai tua nanti, ya gimana kita bisa percaya sama diri kita sendiri? Kita tuh nggak ngerawat diri kita tuh dengan baik. Misalnya aku ada kerjaan dari pagi sampai malam, tapi kayak badan aku nggak aku biarin untuk istirahat 2 jam pun. Kayak istirahat mungkin cuma buat makan, tapi sadar gak sih bahwa tubuh kita juga kan butuh istirahat gitu. Kalau misalnya jiwa kita tetap egois untuk ngelakuin pekerjaan yang berat, sedangkan tubuh kita juga sebenarnya nggak sanggup-sanggup amat, jadi kayak kesana tuh kita jahat gitu sama badan kita sendiri. Padahal badan kita butuh istirahat, butuh minum yang cukup, butuh selonjoran, butuh tiduran rebahan sebentar. Tapi ketika kita jahat sama badan kita sendiri, ya hati-hati aja kan, badan juga kadang bisa balas dendam sama diri kita sendiri ya. Kalau misalnya badan kita udah butuh istirahat banget tapi nggak dikasih-kasih, ya kadang sakit, terus ujung-ujungnya diopnam segala macam. Jadi kayak be kind to ourselves gitu. Yang selanjutnya itu penting juga menurut aku, yaitu practice positive self talk. Jadi terutama buat kalian yang love language-nya words of affirmation, menurut aku setiap pagi itu adalah sesuatu yang wajib buat kalian untuk ngomong sama diri kalian sendiri. Mungkin di depan kaca, atau kalian bisa nulis, aku hebat, hari ini bakal berjalan lancar. Kalau misalnya ada kendala satu pun, it's okay, tapi selebihnya aku bakal bersyukur sama apa yang akan terjadi hari ini. Itu bisa jadi contoh yang kalian ucapkan ke diri kalian masing-masing gitu. Kalau misalnya kalian lagi sedih pun, kalian harus ngomong ke diri kalian, it's okay buat sedih. Mungkin sedihnya hari ini sampai jam 11 aja ya, tapi dari jam 12 sampai malam kamu bisa merawat diri kamu dengan baik, be happy sama teman-teman. Mungkin kamu juga bisa nonton Netflix 1 episode, terus kayak kamu juga bisa makan enak hari ini. Pokoknya do the things that can make you happy. Oke, kita next ke tips selanjutnya. Tips selanjutnya adalah face your fears. Ini tips yang terakhir, tapi menurut aku penting banget. Jadi seperti yang aku bilang tadi, aku tuh dulu orangnya minder banget guys. Kayak waktu TK Kartinian, kalian kan pasti pakai baju adat, terus disuruh apa sih namanya, kayak maju satu persatu, terus gini, terus balik lagi. Kak, misalnya ini panggung, terus aku mulai start jalan dari sini, terus di depan panggung aku harus kayak gini ke penonton, ke orang tua murid, terus aku balik nih lewat sini. Itu aku nggak berani. Aku kayak jalan di depan panggung, aku bukannya kayak gini, malah aku minta turun lewat depan sama mbak aku yang ngejagain aku, yang ngeteprok-teprokin. Kayak mbakku tuh harusnya bangga sama aku, tapi aku malah kayak minder banget. Terus dulu juga aku nggak berani nih ngomong kayak gini di depan kamera, mana berani aku dulu. Waktu pertama kali aku upload video aja, temen aku ngomong kayak, kok lu pede sih di depan kamera? Karena aku tuh orangnya nggak pede buat ngomong, nggak berani ngungkapin apa yang aku katakan. Karena jujur dulu tuh aku pernah ada pengalaman buruk, kayak ketika aku ngomong di depan orang banyak, itu aku gemeter nih. Jadi aku sebelum ngomong aja aku udah struggle sama diri aku, kayak ayo lu ngomong. Dan ketika ngomong, ya adik-adik sekalian, kita sekarang lagi gini. Terus temen aku ngomong, kok lu ngomong kayak gitu sih? Kayak gitu. Jadi kayak dari situ tuh aku sebenarnya trauma banget ngomong di depan orang, terus kayak mengemukakan pendapat, ngomongin apa yang aku rasain. Itu tuh sebenarnya aku takut banget. Dan sekarang aku di sini ngomong di depan kamera, aku tahu mungkin ada beberapa orang yang bakal nonton, tapi kayak it's okay, aku berusaha untuk face my fears. Jadi ini adalah usaha aku untuk meningkatkan kepercayaan diri aku. Jadi kalau misalnya aku bisa, kamu juga pasti bisa. Jadi kalau misalnya kalian punya ketakutan sesuatu yang sampai sekarang masih menghambat perkembangan kalian harus hadapin itu. Kalian coba sedikit demi sedikit. Terus kalau misalnya udah sering nyoba, pasti nanti kedepannya bakal bikin progres yang bagus banget gitu.
Oke, segitu dulu tips dari aku. Semoga videonya gak kepanjangan dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Aku juga ada closing statement dari website yang tadi udah aku sebutin. Closing statementnya adalah seperti ini. Learning how to act confident can actually help you feel more confident. Jadi kalau orang tuh ngomong fake it till you make it. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngerasa gak percaya diri, ini misalnya mau ngomong sama orang baru gitu, terus kalian ngerasa nggak percaya diri, ya pura-pura aja kalian percaya diri di depan orang itu. Jadi kayak jangan sampai tuh orang baru ngelihat bahwa aku tuh nggak pede. Jadi aku pura-pura aja percaya diri sampai akhirnya aku beneran percaya diri ngomong sama dia gitu. Jadi kayak fake it till you make it. Terus misalnya kalian disuruh presentasi di depan kelas, sebelum presentasi kan pasti kalian latihan dulu kan, apalagi orang yang nggak percaya diri atau orang yang nggak biasa ngomong di depan kelas tuh pasti latihannya panjang banget. Padahal cuma ngomong di depan kelas yang mungkin audiensnya juga cuma 20-30, tapi buat orang yang nggak biasa ngomong di depan umum, itu tuh pasti deg-degannya minta ampun. I feel you guys kalau kalian ngerasain itu. Ya fake it aja, ketika kamu udah latihan pas present di depan kelas, ya fake it aja bahwa kamu tuh feel confident. Kayak oh iya, jadi teman-teman, materi hari ini adalah di slide pertama aku naruh gambar ini sebagai ilustrasi untuk menggambarkan keadaan yang sekarang ada di negara kita. Pokoknya pura-pura aja bahwa kamu tuh ngerasa confident. Jadi audiens yang ada di kelas kalian tuh nggak akan ngerasa dia kelihatan banget deh minder. Enggak, mereka nggak akan ngelihat kamu minder. Padahal kamu deg-degannya setengah mati. Tapi karena kamu faking bahwa kamu ngerasa confident dengan latihan yang panjang, dengan cara ngomong yang gak gemeteran, pasti mereka bakal mikir, keren banget deh dia public speakingnya. Tadi dia di depan kelas presentasi confident banget. Aku pribadi kalau ngeliat orang confident sama kelebihan dirinya sendiri, itu tuh aku kayak wow, baik cewek baik cowok pasti semua tuh punya insecurity-nya masing-masing. Tapi ketika mereka feel confident about themselves, terus ngebawa kayak nge-present diri mereka ke orang lain tuh dengan kepercayaan diri, aku bakal mata kayak wow, ini orang keren banget, wow, ini orang kok bisa sih kayak gini, gue mau jadi kayak dia, pokoknya gue harus jadi kayak dia gitu guys. Jadi kayak kalau kamu ngerasa confident di depan orang-orang tuh pasti kamu bakal bikin mereka kayak wow gitu. Self confidence tuh bisa ngebuka banyak hal sih, mungkin opportunity baru, terus teman baru, relationship yang baik. Kalau misalnya kamu confident, pasti orang-orang di sekitar kamu juga pasti bakal appreciate kamu gitu. Jadi sekian aja video dari aku. Kalau misalnya ada yang mau didiscuss, bisa banget di kolom komentar. Gitu aja. Sekian video ini dari aku. Semoga bermanfaat dan menjadi booster buat kalian untuk lebih percaya diri lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa please buat nge-support aku ke depannya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!